Sudah tampak? Sudah tampak ya di layar ya? Udah, Bu, udah. Baik, kita lanjutkan. Masih dari teks 2, minggu lalu sampai dengan nomor 8, jadi hari ini mulai dengan nomor 9. Oke, sebentar. Baik, ini kaji latih standar 5 soal nomor 9. Yuk, mari kita mulai. Ini yang ditanyakan, berdasarkan bacaan di atas, apa yang akan terjadi kemudian jika pembuangan plastik terus-menerus dilakukan? Nah, di sini ada terjadi kemudian ya, artinya pada masa mendatang. Kalau begitu, karena ini ada pada masa mendatang, berarti apa yang akan terjadi itu adalah sebuah prediksi. Prediksi kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi, kita hanya melihat data. Nah, dari data tersebut kemungkinan apa nih akan terjadi pada kemudian hari. Begitu kan yang diinginkan soal nomor 9. Data yang ada adalah pembuangan plastik terus-menerus dilakukan. Pembuangan plastik terus-menerus dilakukan. Nah, di sini berarti kita harus cari tahu hubungan antara plastik ini menimbulkan apa sih? Dampaknya terhadap apa gitu. Jadi apa yang akan terjadi ketika kegiatan pembuangan plastik terus-menerus dilakukan? Itu yang harus kita cari, hubungan. Ini kan berarti menjadi sebab. Nah, kita harus mencari akibat dari peristiwa ini, dari pembuangan plastik terus-menerus dilakukan. Ya, kita cek hutan bakau Vietnam dipenuhi dengan kantung plastik. Seekor paus di Thailand mati akibat menelan sampah plastik dan limbah menyelimuti pantai-pantai Indonesia. Di sini tidak ada informasi tentang pembuangan. Ini baru pengantar tentang di pantai itu banyak sampah plastik, begitu ya. Kemudian bagian kalimat berikutnya, semua ini merupakan gambaran suramnya mengenai krisis plastik yang mencengkram Asia. Ada sekitar 8 juta ton sampah plastik yang dibuang ke sana. Lebih dari setengah jumlah tersebut berasal dari negara-negara di Asia. Banyak negara di Asia memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat di ASEAN. Hal ini membuat banyak plastik diproduksi, digunakan satu kali lalu dibuang. Sayangnya ini tidak didukung dengan pengolahan sampah yang baik. Kita sedang berada dalam krisis polusi plastik. Kita bisa melihatnya setiap hari di sungai, di laut, dan rasanya perlu melakukan sesuatu untuk menguranginya. Belum ada informasi tentang dampak yang ditimbulkan oleh pembuangan plastik. Di sini baru ada informasi bahwa karena produksi plastik itu sangat banyak, ternyata plastiknya tidak dikelola dengan baik ya si sampahnya. Jadi yang terjadi adalah memenuhi sungai, laut, seperti itu. Plastik tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga dapat membunuh kehidupan laut. Nah, jadi ini. Di sini kita baru dapat menemukan dampaknya. Jadi yang pertama adalah tentu saja merusak pemandangan, dan dampak paling parahnya adalah membunuh kehidupan laut. Minggu lalu seekor paus ditemukan tewas. Nah, peristiwa-peristiwa ini terjadi karena habitat mereka itu terganggu dengan adanya plastik. Sudah sangat penuh plastik di lautan sehingga mau tidak mau ya namanya habitatnya terganggu, berarti kan sangat mungkin terjadi bahwa hewan-hewan makanannya tidak ada, yang ada malah plastik, kemudian dimakanlah plastik tersebut sehingga yang terjadi adalah tewas. Gitu ya. Jadi di sini dampaknya atau akibat dari pembuangan plastik terus-menerus itu terhadap ini.
ada yang terancam, ada yang terganggu kehidupannya, yaitu kehidupan di laut. Oke, berarti tinggal kita cari saja yang mana nih. Banyak negara sadar pentingnya pengelolaan sampah. Karena ini adalah negatif, nah ini hukum silogisme ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan tentang kondisi negatif, simpulan juga pasti akan negatif. Gitu ya, keadaannya harus negatif pula, tidak mungkin menjadi positif. Yang artinya pilihan A ini salah. Karena dengan mereka sadar, dengan negara-negara tersebut sadar, berarti itu keadaannya adalah positif. Tuh, pantai-pantai kehilangan kunjungan wisatawan. Ini jauh lebih dari itu ya. Ini kelanjutannya selain kehidupan laut terancam, mungkin pantai kehilangan kunjungan wisatawan. Ini sangat mungkin, tetapi kemungkinannya ada di nomor kesekian begitu. Lalu lintas laut menjadi semakin terganggu, hewan-hewan laut terancam punah. Nah, yang paling tepat adalah yang D. Hewan laut terancam punah. Karena yang dibahas di dalam teksnya data tentang ada ini apa nih yang tewas, seekor paus ditemukan tewas karena dia secara tidak sengaja menelan plastik. Seperti itu ya, yang kita ketahui bahwa plastik itu kan tidak hancur tidak cepat gitu, hancurnya butuh waktu 400 tahunan untuk hancur. Jadi bagaimana nih, apa yang akan terjadi kalau lautan dipenuhi dengan sampah? Jadi yang akan terjadi adalah hewan terancam punah. Oke, jawabannya adalah yang D. Oh, ini yang E-nya tidak terlihat. Yang E itu adalah eksistensi profesi nelayan terancam. Nah, terancam memang mungkin terjadi ya. Ini sama dengan pilihan yang C. Cuma kemungkinannya ada di nomor kesekian. Jadi yang paling utama, yang paling kena dampak adalah hewan laut terancam punah. Begitu untuk nomor 9. Baik, ini masih relatif mudah. Lanjut nomor 10. Baik, nomor 10. Masalah yang dihadapi nelayan pada bacaan di atas sama dengan kesulitan yang dialami. Coba, kira-kira apa nih jawabannya? Ini adalah sebuah analogi. Nelayan mengalami kesulitan pada teks ini. Nah, kesulitannya sama dengan yang mana? Sama dengan kondisi A, B, C, D, atau yang E? Coba silakan dicek. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Apa sih yang terjadi pada nelayan? Kesulitan itu nah setara dengan kondisi yang mana kira-kira? Baik, kita cari tahu dulu ini kata nelayan adanya di mana. Pertama, tadi kan di paragraf 1 tidak menemukan kata nelayan. Kita coba cek di paragraf kedua. Oke, tadi kita baca sampai sini ya. Selain itu, burung laut dan kura-kura juga mati akibat menelan plastik. Para ahli mengatakan bahwa ancaman sampah plastik juga ada yang tidak terlihat. Mikroplastik atau potongan-potongan kecil dari sampah plastik besar yang mudah menyerap racun ditemukan pada air tawar.
air tanah, dan di dalam tubuh ikan yang biasa kita makan sehari-hari. Hal ini mengkhawatirkan para nelayan. Oke, mengkhawatirkan para nelayan. Di sini mulai muncul nelayan, tetapi tidak dibahas secara detail. Kita lihat ke paragraf berikutnya. Jadi bagian paragraf ini, bagian terakhirnya, ini adalah kalimat pengalih ya, yang kemudian di paragraf berikutnya nelayan akan lebih banyak dibahas. Sangat tidak menyenangkan melihat orang-orang membuang sampahnya di tepi pantai. Ini juga berbahaya bagi anak-anak. Di hutan bakau terdekat, petani sering menggali lumpur hangat untuk mencari siput atau udang, tetapi malah sampah plastik yang ia temukan. Sulit bagi kami untuk bekerja di sini karena tidak menemukan udang dan ikan, kata seorang nelayan. 1 kilometer dari sana, sepanjang pantai dipenuhi dengan sandal, plastik biskuit, bungkus pasta gigi, kotak jus, perkakas rumah, jaring ikan, baju bekas, hingga sisa-sisa pembakaran sampah. Oke, kita sudah dapat ini nelayan. Jadi nelayan itu merasa sulit untuk bekerja karena tidak menemukan udang dan ikan. Baik, kondisi ini sama dengan yang mana? Coba, apakah ada yang bisa menemukan? Apakah sama dengan peneliti ilmiah yang sedang menganalisis data? Atau sama dengan polisi yang sedang berusaha menangkap penjahat? Atau manajer perusahaan yang kehilangan pegawai terbaiknya? Atau penjahit pakaian yang kehabisan kain dan benang? Atau pedagang saat harga-harga barang di pasar naik? Nah, kondisi kesulitan nelayan itu sama dengan yang mana? Yo, siapa yang mau coba jawab? Boleh jawab langsung, boleh juga tulis di kolom chat ya. Nelayan sulit bekerja. Nah, kalau sulit bekerja, kenapa sih sulit bekerja? Karena kan nelayan itu Saya ya mau jawab. kerjanya yang mana? Saya yang D. Dodol. Nah, ini Ya, penjahit penjahit pakaian yang yang kehabisan. kehabisan kain dan benang. Kenapa? Yang D. Kan sulit bagi kami untuk bekerja karena tidak menemukan udang dan ikan. Nah, logikanya kan nelayan itu kan pasti berhubungan dengan udang dan ikan. Mencari Berarti gitu ya, cari ya, udang ikan gitu. berhubungan sama udang dan ikan. Terus sama juga dia sulit sulit bekerja karena udang ikannya tuh nggak ada. Berarti kan sesuatu yang terkait sama dia itu nggak ada, dia susah bekerja gitu kan, Bu. Oke, Nah, kalau berarti saya kaitkan sama yang D kan sama kayak penjahit pakaian yang kehabisan kain dan benang. Penjahit pakaian itu hubungannya sama kain dan benang. Ketika dia kehabisan kain dan benang, otomatis dia akan sulit bekerja. oke. Betul ya, sulit bekerja karena bahan yang mau dikerjakannya ya tidak ada. Untuk ditangkapnya udang dan ikannya nggak ada, jadi bagaimana mau bekerja gitu kan? Sama halnya dengan penjahit pakaian yang kehabisan kain dan benang. Ini kan bahan utamanya agar dia bisa bekerja. Kalau tidak ada ini berarti ya kesulitan untuk bekerja. Apa yang mau dikerjakan? Apa yang mau ditangkap oleh nelayan kalau udang dan ikannya tidak ada? Betul sekali, jawabannya adalah yang D. Kalau yang A, peneliti ilmiah yang sedang menganalisis data, ini kan sudah menganalisis ya, berarti datanya sudah terkumpul, berarti kesulitannya hanya persoalan teknisnya saja gitu, ada bahan untuk diolahnya. Jadi ini salah. Yang B, polisi yang sedang berusaha menangkap penjahat, ini juga tidak sama ya, karena penjahatnya ada, cuma mungkin kabur-kaburan. Lalu yang C, manajer yang kehilangan pegawai terbaiknya, oh ini bisa cari lagi rekrutmen yang baru. Lalu yang pedagang saat harga-harga barang di pasar naik. Nah ini nggak akan kehabisan bahannya gitu, ada bahannya, cuma harganya naik gitu. Jadi yang D, benar-benar tidak bisa bekerja, benar-benar mati pencahariannya, begitu ya.
Lanjut, nomor berikutnya ini saya hapus bagian ini ya. Yang dibutuhkan adalah paragraf ketiga. Ya, dihapus dulu aja. Kalimat yang dicetak miring pada paragraf ketiga. Nah, paragraf ketiganya kita ambil lagi ya. Baik, ini nomor 11. Kalimat yang dicetak miring pada paragraf 3 memiliki makna yang sama dengan ternyata di sini tidak ada yang dimiringkan. Nah, seharusnya yang miring itu pada kalimat ke berapa nih? 1, 3. Nah, ini kalimat yang ini ya. Nih, kalimat ini nih yang harus kita baca. Kalimat 3. Oke, yuk. Di hutan bakau terdekat, petani sering menggali lumpur hangat untuk mencari siput atau udang, tetapi malah sampah plastik yang ia temukan. Nah, ini kalimat 3 ini maknanya sama dengan pilihan yang mana? Coba dianalisis, harus hati-hati, ini sederhana, sangat mudah, tetapi kalau tidak teliti bisa jadi jawabannya keliru. Ya, silakan. Coba dianalisis terlebih dahulu. Sama dengan yang mana? Ini semuanya mirip-mirip kayaknya. Cuma beda konjungsi dan posisi. Ada yang bisa jawab? Bentar, Bu. Boleh, silakan. Oh, yang tidak miring yang mana ya? Di hutan bakau terdekat ya, Bu? Iya, yang itu. Yang ini nih, kalimat ini. Sampai sini. Lumpur hangat. Ini harus teliti. Wah, bentar, Bu. Ayo, yang lain juga boleh mencoba jawab ya. Yang A udah pasti salah kayaknya, Bu. Kenapa pasti salah? Hangatnya hilang, Bu. Hangatnya hilang. Oke, jadi yang berpengaruh berarti ya kata hangat itu. Ya. Lumpur hangat. Yang lain bagaimana? Apakah setuju? Kalau kita lihat lumpur hangat di pilihan B ada ya? Ada, Bu. Kayaknya yang B deh, Bu. Yang C gimana? Kayak enggak di tengah-tengah pencarian si pudar udah itu kan kayak seakan-akan pada saat itu juga gitu kejadiannya bukan keseharian gitu. Di hutan bakau terdekat, petani sering menggali lumpur hangat untuk mencari siput atau udang, tapi malah sampah plastik di tengah-tengah pencarian. Oh, di tengah-tengah berarti ini maknanya waktunya udah beda ya ini ya? Iya, dari spesifik. Ya. Oke, yang D gimana? Ada nih lumpur hangat. Lumpur hangatnya yang enggak ada deh kayaknya, Bu. Nggak ada juga. Kalau topik sudut pandangnya melihat lumpur hangat ya. Iya. Teman-teman yang lain bagaimana? Setuju kah dengan yang apa tadi B ya?
Oh, ini sepele, sederhana, teman-teman harus teliti. Kalau misalnya tidak teliti bukan bisa jadi lagi, pasti akan keliru ini. Karena cuma satu jawaban yang udah pasti itu adalah jawabannya, cuma karena pengecohnya mirip-mirip, akhirnya nggak kelihatan gitu. Adakah yang mau coba jawab? Di hutan bakau terdekat, petani sering menggali lumpur hangat untuk mencari siput atau udang, tetapi malah sampah plastik yang ia temukan. Ianya siapa? Ia ini siapa ya? Ini adalah kata ganti orang. Nah, ia ini merujuk kepada siapa? Menurut kalimat ini, di hutan bakau terdekat, petani sering menggali lumpur. Berarti ia adalah petani. Nah, itu adalah kuncinya. Kuncinya yaitu yang mana jawabannya? Justru jawabannya adalah yang hanya satu kata petani pada pilihan 5 pilihan ini, yaitu ada di pilihan yang A. Kalau yang lainnya adalah mana nih? Nelayan, nelayan, nelayan juga. Kemudian ini nelayan juga. Jawabannya adalah yang A, karena si subjeknya adalah petani gitu. Jadi kalau tidak teliti, nah tadi saya katakan karena bagian berikutnya ini yang bicara memang nelayan. Jadi ini ada berapa bagian gitu. Ini mengatakan bahwa udang dan siput itu biasanya banyak kan, makanya para petani, makanya ini kan petani kan, karena mereka carinya di mana? Di hutan bakau. Di hutan bakau. Kalau nelayan kan di laut, nggak di hutan bakau gitu. Nah, karena saking banyaknya, sampai ke hutan bakau pun dicari ada, biasanya kayak gitu. Tetapi ternyata sekarang itu karena kondisinya sudah banyak sampah di laut, di hutan bakau pun sudah tidak ada. Malah yang ada adalah sampah plastik begitu. Lalu disambung keadaan tersebut, keadaan parahnya habitat laut itu ya, terganggu ya si ikan dan sebagainya, diperkuat dengan pernyataan petani bahwa mereka merasa sulit untuk bekerja karena tidak menemukan udang dan ikan. Begitu. Jadi jawabannya adalah yang A untuk soal nomor 11. Itu nomor 11, masih ada satu soal lagi dari teks 2. Kita lanjut, saya hapus lagi nih. Teks 2 itu, nomor 12 itu paragraf 2 yang dibutuhkan. Baik, nomor 12, nomor terakhir dari teks 2. Dalam paragraf 2 di atas, terdapat beberapa kesalahan ejaan dan pemilihan kata. Paragraf di atas akan menjadi paragraf yang baik jika direvisi dengan cara-cara berikut. Kecuali, oke, kita fokus ke bagian yang malah menyalahkan ya. Kita cari yang menyalahkan. Cari perbaikan atau cari pilihan yang menyalahkan atau dia tidak memperbaiki. Yang mana nih kira-kira? Meletakkan kata plastik di awal di kalimat 1. Ternyata di sini sudah ada. Oke, plastik tidak hanya merusak pemandangan. Ini memang sudah ada ya. Kita coba cek ke berikutnya. Mengganti kata tetapi dengan kata melainkan. Bolehkah diganti tetapi dengan melainkan pada kalimat 1? Coba ingat-ingat kembali, ini tentang konjungsi. Apakah boleh tetapi diganti dengan melainkan? Kalau tadi pilihan A plastiknya udah ada ya. Kata plastiknya udah ada kemungkinan, ini tadinya nggak ada, harusnya ada. Dan memang kalau kita hilangkan,
malah menyalahkan. Jadi dengan keberadaan kata plastik di sini, ini sudah tepat. Jadi yang A ini salah, bukan jawabannya. Baik, yang B bagaimana? Boleh nggak teman-teman kata tetapi diganti dengan melainkan? Kalau ada yang masih ingat, apakah sama atau beda tetapi dan melainkan? Nah, tetapi dan melainkan di sini keduanya adalah konjungsi yang sama-sama menyatakan pertentangan ya. Sama-sama konjungsi yang menyatakan pertentangan, tetapi pertentangannya ini dalam kondisi yang berbeda. Jadi walaupun maknanya sama, kita tidak bisa menggantikan begitu saja ya. Misalnya kita ganti tetapi dengan melainkan. Itu tergantung kondisinya. Nah, kata tetapi digunakan ketika tetapi. Kata tetapi ini digunakan apabila dia menghadapi, kan dia pasangannya dengan tidak ya, berarti menghadapi kata kerja atau kata sifat. Yang kedua, kata melainkan itu boleh kita gunakan apabila bertemu dengan kata benda. Begitu. Ya, ini adalah kuncinya, tetapi bertemu dengan kata kerja atau kata sifat, kemudian melainkan bertemunya dengan kata benda. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada tidak hanya tetapi juga. Nah, itu termasuk dalam konjungsi korelatif. Kalau ada yang masih ingat, konjungsi korelatif adalah konjungsi yang berpasangan, yaitu salah satunya adalah kalau kita menemukan kata tidak, ini pasangannya dengan tetapi. Kemudian kalau menemukan kata bukan, ini pasangannya dengan melainkan. Oke, tidak tetapi, bukan melainkan. Kalau kita lihat di sini tidak hanya tetapi juga. Nah, ini sudah sangat tepat pasangannya. Jadi kita nggak bisa mengganti kata tetapi dengan melainkan. Karena di sini sudah ada tidak, kemudian berpasangan dengan tetapi. Kemudian apa yang dihadapinya? Yang dihadapinya adalah kata kerja. Membunuh juga termasuk kata kerja. Sehingga di sini sudah tepat nih penggunaannya. Jadi kalau kita pilih yang B justru malah menyalahkan. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang B, Bandung ya. Itu untuk soal nomor 12. Oh ya, begini. Di sini kan ada kata hanya, kemudian ada kata juga. Maknanya berubah. Dari yang mulanya adalah pertentangan, ketika kita tambah hanya dan juga, maknanya berubah menjadi penambahan. Tuh. Tidak hanya merusak, tetapi juga membunuh. Berarti selain merusak, juga dapat membunuh. Menambahkan, menambah dampak dari plastik tersebut. Begitu, jadi jawabannya yang B. Kalau yang C menambahkan koma sebelum kata seekor pada kalimat 2. Minggu lalu seekor, nah ini udah ada komanya. Sekalipun demikian diganti selain itu, pada kalimat 3 sudah diganti dengan selain itu. Jadi ini memang pilihan-pilihannya yang sudah diperbaiki ya, dijadikan pilihan. Harusnya mungkin di sini bukan selain itu, harusnya sekalipun demikian. Sehingga kalau kita ganti dengan selain itu, menjadi benar. Oke, itu nomor 11.
Lanjut nomor 13. Baik, selanjutnya teks 3 untuk soal nomor 13 sampai dengan nomor 17. Oke, mari kita bahas nomor 13. Yang ditanyakan adalah apa judul yang tepat untuk teks 3 tersebut. Oke, kita kembali bahas judul, ini sering sekali muncul. Ingat teman-teman, judul itu punya syarat. Yang paling utama adalah biasanya berupa frasa. Dan yang kedua adalah harus spesifik. Artinya, spesifik di sini adalah jelas objek apa yang dibahasnya ya. Apa sih yang dibahas dalam teks ini? Nah, itulah yang harus hadir dalam judulnya. Oke, apakah ada yang mau menjawab ini? Jawabannya yang mana kira-kira? A, B, C, D, ataukah yang E? Apakah bicara tentang kebenaran, atau pendekatan, atau proses berpikir, metode penelitian, dan pendekatan? Ini varian ya. Setiap pilihan intinya berbeda. Berarti kita harus benar-benar cari tahu mana nih yang dibahas di dalam teksnya. Adakah yang bisa menjawab? Kebenaran keilmuan dapat didekati melalui pengalaman, penalaran, dan menyelidiki ilmiah. Sesuai dengan keadaan masing-masing individu, baik dilihat dari tingkat pengetahuan, pengalaman, maupun kemampuan dalam memecahkan masalah, pendekatan dalam mencari kebenaran akan membeda. Ada dua pendekatan dalam mencari kebenaran, yaitu pendekatan non-ilmiah dan pendekatan ilmiah. Pendekatan non-ilmiah tidak digunakan seperangkat aturan, dan seterusnya. Pendekatan ilmiah merupakan suatu proses. Nah, jadi kalau kita lihat di sini udah mengerucut ya, kemungkinan ini ke kebenaran, pendekatan, dan pendekatan non-ilmiah ya. Jadi yang C dan D kita coret aja, dieliminasi saja. Baik, sudah mengerucut A, B, E, manakah kira-kira yang paling tepat? Kebenaran keilmuan melalui pengalaman, dua pendekatan dalam mencari kebenaran, atau pendekatan non-ilmiah sebagai proses berpikir. Oke, kita eliminasi yang E, karena di sini kan yang dibahasnya ada dua pendekatannya. Jadi yang E itu kan dia hanya bahas non-ilmiahnya, padahal tidak spesifik membahas non-ilmiah. Tuh. Jadi ini tidak mewakili keseluruhan. Jadi tersisa A dan B. Nah, di antara A dan B ini yang paling tepat adalah karena berikutnya membandingkan dua jenis pendekatan, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Dua pendekatan dalam mencari kebenaran. Begitu ya. Itu untuk soal nomor 13. Baik, kita lanjutkan soal nomor 14. Silakan diamati kira-kira yang manakah jawabannya. Kata berimbuhan yang salah digunakan. Pada teks di atas adalah, nah kita mencari kata berimbuhan yang salah digunakan. Kira-kira yang mana nih? Ini mudah. Kalau ada yang nggak enak, berarti kemungkinan itu jawabannya ya. Atau berimbuhan yang salah itu kan ada beberapa kemungkinan nih. Kesalahannya itu bisa dilihat dari
Pertama, apakah dia baku atau tidak? Itu ya, berarti berhubungan dengan penulisan, ejaan, kebakuan. Yang kedua, lihat apakah kesalahannya itu berhubungan dengan diksi. Diksi ini artinya adalah, jadi kata-kata tersebut di dalam paragraf apakah sudah sesuai dengan konteks tentunya ya, ataukah tidak sesuai. Kalau tidak sesuai berarti harus kita ganti dengan kata yang lain. Nah, dari mana kita tahu tidak sesuainya? Pertama, bisa jadi dari kalau kita baca kok kayaknya nggak serasi nih dengan teksnya, dengan kalimatnya. Nah, yang kedua berarti dilihat dari maknanya. Begitu ya. Kira-kira yang mana nih? Apakah ada yang mau coba jawab? Didekati, menyelidiki, digunakan. Didekati itu mana? Didekati. Oh ini. Kebenaran keilmuan dapat didekati melalui pengalaman. Nah, jadi kalau misalnya kita coba, oh kata didekati ini kan tulisannya udah benar. Kalau misalnya dia salah, berarti kita harus tahu kata penggantinya. Kira-kira kalau didekati salah, berarti kemungkinan kan mendekati ya. Cuma beda imbuhannya aja antara aktif dan pasif. Tetapi kalau kita ganti dengan mendekati, kebenaran keilmuan dapat mendekati. Kan nggak mungkin, nggak logis. Nanti kebenarannya yang aktif. Kalau ini kan pasif, berarti kita yang menggunakan kebenaran itu, yang melakukan peristiwa atau kegiatannya. Oke, jadi kata didekati ini bukan jawabannya, kita abaikan berarti yang A, semuanya saja. Kalau satu kata udah pasti salah, nggak perlu kita cek yang lainnya. Lalu menyelidiki pada pilihan B. Menyelidiki. Menyelidiki itu ada di sini. Didekati melalui pengalaman, penalaran, dan menyelidiki ilmiah. Nah, ini dia ya, terjadi kesalahan di sini. Kalimat ini tidak menggunakan prinsip paralelisme. Tidak paralel atau tidak sejajar atau tidak sebentuk. Kata menyelidiki di sini tidak seragam dengan bagian kata sebelumnya. Kenapa harus seragam? Karena kan ini dalam pemerincian. A, B, C. Nah, pemerincian ini apabila pengisi pemerinciannya adalah kata berimbuhan, biasanya ini harus seragam sebagai bentuk yang sama. Pengalaman, penalaran, dan harusnya diganti dengan penyelidikan. Kenapa harus penyelidikan? Karena kan semuanya bicara soal proses. Proses, kalau menyelidiki kan ini sudah kegiatannya ya. Kalau penyelidikan ini prosesnya. Kalau menyelidiki melakukan gitu. Kalau ini proses, jadi beda maknanya. Walaupun sama-sama ada kegiatan selidik, tetapi di sini maknanya lebih ke proses yang dibutuhkan ya. Karena harus sejajar atau seragam dengan bagian yang lainnya. Oke, berarti menyelidiki ada dua nih. Ada B dan D. Menyelidiki, membeda, nah kata keduanya ini sama, membeda ini jelas salah ya adik-adik ya. Tidak ada kata membeda, adanya berbeda. Kalau menggunakan me biasanya ditambah dengan kan, membedakan. Kalau membeda tidak ada. Berarti ini harusnya diganti dengan berbeda. Berbeda. Baik, keduanya masih berpeluang, tinggal kalimat terakhir. Bagian terakhir itu ada digunakan dan seperangkat. Kira-kira yang manakah yang salah? Coba ada nggak yang mau coba jawab antara digunakan dan seperangkat ini yang mana nih yang salah? Digunakan itu ada di kalimat ini tidak digunakan. Kemudian seperangkat adanya di setelahnya. Kira-kira yang mana nih? Nah, karena ini bicara soal dua objek yang dibandingkan, kan ada dua pendekatan. Berarti ini kan membandingkan dua hal.
Ketika kita membandingkan dua hal, itu harus menggunakan sudut pandang yang sama. Ya, berarti ini nanti sudut pandangnya sama. Jadi data yang disajikan harus dari sudut pandang yang sama, sehingga nanti terlihat jelas perbandingannya. Oke, kita lihat kalimat 4. Pendekatan non-ilmiah tidak digunakan seperangkat aturan yang logis dan sistematis. Pendekatan ilmiah merupakan suatu proses yang titik-titik langkah-langkah tertentu. Nah, ini berhubungan dengan soal berikutnya ya. Dengan soal berikutnya, saya langsung sajikan saja soal nomor 15. Kata yang paling tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat kelima, berarti kalimat ini kan, pendekatan ilmiah merupakan suatu proses yang titik-titik langkah-langkah tertentu. Di sini kalau kita lihat mana yang cocok, digunakan, tersusun, berguna, menggunakan, diperlukan. Ternyata yang paling enak adalah kata menggunakan gitu. Jadi nomor 15 jawabannya D. Harusnya di sini menggunakan. Seharusnya. Kalau begitu, karena tadi saya bahas bahwa apabila membandingkan dua hal, sudut pandangnya harus sama. Kalau yang satunya menggunakan kata menggunakan, berarti yang lain juga harus menggunakan. Gitu ya, harus menggunakan kata yang sama. Nah, ini dia. Berarti jawabannya adalah yang B untuk soal nomor 14. Pendekatan ilmiah tidak menggunakan seperangkat aturan tertentu. Pendekatan ilmiah merupakan satu proses yang menggunakan, gitu maksudnya. Jadi ada dua perbandingan yang jelas, sudut pandangnya sama. Baik, itu nomor 14 dan 15. Selanjutnya nomor 16. Baik, soal nomor 16 yang ditanyakan adalah kalimat ketiga pada teks di atas tidak memenuhi kaidah kebahasaan. Karena, kira-kira karena apa nih? Coba dicek. Kalimat yang ini ya. Nih kalimatnya nih. Kalimat 3. Ada dua pendekatan dalam mencari kebenaran, yaitu pendekatan non-ilmiah dan pendekatan ilmiah. Apakah karena tidak menggunakan tanda koma setelah dan? Setelah dan. Setelah dan ya. Oke, kalau setelah dan berarti gimana sih? Gini kan? Dan, koma. Apakah ada yang seperti ini? Nah, ternyata kan nggak ada. Seharusnya kalau mau sebelum dan, koma dan. Kalau setelah dan udah pasti salah dong. Yang A, jadi bukan jawabannya. Yang B, tidak memiliki subjek kalimat. Oke, teman-teman, adakah yang tahu ini subjeknya apa ya? Ada dua pendekatan dalam mencari kebenaran. Subjeknya yang mana? Oh, ini pola kalimat nih. Siapa tahu nanti diminta mencari pola, kalimatnya seperti ini. Yang manakah subjeknya? Ada dua pendekatan. Kata dalam kita abaikan aja. Kita fokus ke sini. Ada dua pendekatan. Nah, yang manakah subjeknya? Ada dua pendekatan. Nah, di sini subjek itu adalah apa atau siapa yang dibahas. Jadi kalau kita tanya, apa atau siapa yang dibahas? Kan ini bukan orang ya, berarti apa? Apa yang dibahas? Yang dibahasnya adalah pendekatan. Nah, berarti ini adalah subjeknya. Predikatnya apa? Ini. Ada sebagai predikat. Ada dua pendekatan. Jadi adanya kan ini kata kerja. Predikatnya diisi oleh kata kerja. Jadi subjeknya adalah dua pendekatan. Kalau begitu pilihan B ini salah, bukan jawabannya. Karena subjeknya ada pada kalimat ketiga ya. Ini ada dua pendekatan sebagai subjek.
Lalu kata non ilmiah seharusnya ditulis dipisah. Oke, ini sudah pernah kita bahas juga dalam bagian bentuk terikat. Ada banyak sekali bentuk terikat dalam bahasa Indonesia yang penulisannya nggak bisa dipisahkan dengan kata yang lainnya. Salah satunya adalah ada anti, ada antar, ada non. Nah, jadi ini termasuk ya. Non itu termasuk dalam bentuk terikat, sehingga tulisan non ilmiah itu sudah tepat digabungkan. Baik, berarti ini juga salah, bukan jawabannya. Kemudian penggunaan kata yaitu tidak tepat, yaitu titik dua. Nah, kata yaitu itu kan sama maknanya dengan titik dua, yaitu sebagai pemerincian. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik, berikutnya inti kalimat kelima paragraf di atas adalah inti kalimat kelima. Nah, ini yang kalau ada yang masih kesulitan atau ada yang masih keliru menjawab soal seperti ini, inti kalimat 5 ya. Inti kalimat itu kan secara umum kita ketahui inti kalimat berarti isinya apa ya. Nah, ternyata isi kalimat itu berhubungan dengan subjek predikatnya. Cuma kadang-kadang orang melihat inti kalimat itu bukan berdasarkan subjek predikat, tetapi berdasarkan maknanya. Padahal harusnya kita cari intinya ada di mana sih? Kalimat itu kan pembangunnya ada banyak. Apalagi kalau kalimat lengkap. S, P, O, K. Nah, dari yang lengkap ini, intinya ada di mana? Intinya ada di subjek dan predikat. Begitu. Karena subjek predikat ini sebagai unsur wajib kalimat. Nah, jadi inti kalimat itu kita harus mencari subjek dan predikatnya. Baik, nomor 5 ini subjeknya adalah pendekatan ilmiah. Berarti yang paling mungkin pendekatan ilmiah bisa. Pendekatan yang terkontrol ini salah ya. Soalnya kalau kita lihat pengisinya harus subjek predikat, yang B ini semuanya adalah subjek. Ada yang. Yeah. Ini salah. Lalu yang C, pendekatan ilmiah adalah proses bisa jadi. Ini adalah subjek, predikatnya adalah. Kemudian yang D-nya, pendekatan ilmiah merupakan proses langkah tertentu yang sistematis, juga bisa jadi. Kemudian yang E, pendekatan merupakan proses juga mungkin ya. Nah, di antara yang mungkin ini, jawaban manakah yang paling tepat? Unsur wajibnya kan SP. Kalau kita lihat tadi yang sudah dieliminasi yang B, yang A pendekatan ilmiah yang ini yang A juga eliminasi ya. Karena ada kata yang, ingat yang itu adalah konjungsi atributif. Jadi sifatnya hanya menempel, otomatis itu bukan sebagai inti. Jadi kita coret juga yang A, tersisa C, D, E. Pendekatan non ilmiah tidak maaf, yang 5 ya. Pendekatan ilmiah merupakan suatu proses. Nah, predikatnya harus merupakan.
merupakan ini termasuk dalam kopula atau kata kerja yang menghubungkan subjek dengan komplement atau pelengkapnya. Yang merupakan yang mana? Ya, kalau nggak ada berarti yang kan. Pendekatan merupakan proses atau pendekatan ilmiah merupakan proses langkah tertentu yang sistematis. Nah, yang paling tepat yang mana? Yang paling tepat adalah yang E. Kalau yang D ini salah, karena kan langkah tertentu yang sistematis itu antara langkah dengan sistematis kan jauh ya. Secara ini diperluas lagi, sehingga ini bukan intinya, gitu. Ini adalah perluasannya. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Untuk soal nomor 17. Oke, teks 3 sudah selesai kita bahas sampai dengan 17 ternyata. Berikutnya teks 4. Ternyata ini nomor 17-nya ada 2. Jadi untuk kaji latih standar 5 ada 21 soal. Nomor 17-nya ada 2 ya, untuk teks 3 dan untuk teks 4. Ya, tidak apa-apa, kita bahas. Teks 4 nomor 17 lagi. Baik, ini teman-teman pasti bisa jawab. Yang mana nih jawabannya? Masyarakat Dayak, bagaimana cara menulisnya? Apakah sudah benar sehingga tidak perlu diperbaiki? Ataukah harus diperbaiki dengan pilihan B, C, D, atau yang E? Coba silakan dijawab. Ini pasti bisa. Ini bab awal nih, tentang huruf kapital. Nah, huruf kapital untuk penulisan gabungan kata, berarti gabungan kata ini ada 2 kata atau lebih ya. Konsepnya ada beberapa penulisan nih. Yang pertama adalah dikapitalkan semua, misalnya pada Pulau Jawa. Nah, ini kan ada 2 kata. Kata Pulau Jawa, dua-duanya diawali dengan huruf kapital. Jadi kalau kita menuliskan istilah geografis yang sudah menjadi identitas sebuah tempat, itu harus ditulis kapital dua-duanya. Selain Pulau Jawa, apakah ada lagi? Banyak ya. Jadi selain istilah geografis, kita juga bisa menggunakan huruf kapital pada 2 kata atau pada gabungan kata. Misalnya pada kata yang menyatakan pangkat, derajat ya, atau pangkat atau jabatan yang diikuti oleh nama, misalnya Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat ya. Nah, ini juga merupakan gabungan kata yang harus ditulis kapital semuanya karena di sini ada gubernur, berarti ini masuknya kelompok gelar, pangkat, dan jabatan, tetapi diikuti oleh instansi, oleh nama atau tempatnya. Nah, jadi harus dikapitalkan semuanya. Oke. Konsep berikutnya adalah huruf kapital untuk 2 kata atau lebih. Yang kedua adalah pertama, kata pertamanya ditulis dengan huruf kecil, kata keduanya ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, bahasa Indonesia. Nah, menuliskan nama bahasa, menuliskan nama suku, ini seperti ini penulisannya ya. Jadi yang dikapitalkan adalah huruf pertama pada kata kedua. Lalu yang ketiga ini
ditulisnya kecil semua. Jadi untuk 2 kata atau lebih, tetapi harus ditulis dengan huruf kecil. Contohnya misalnya pisang Ambon. Nah, ini sama sekali tidak berhubungan dengan huruf kapital. Jadi pisang Ambon di sini sebagai nama jenis. Nah, masyarakat Dayak itu masuknya ke kelompok ini. Jadi karena sudah merupakan kekhasan, ini kan khas, menjadi ciri. Jadi nama bahasanya kan Indonesia, nama sukunya Sunda, nama masyarakatnya apa kan Dayak. Artinya kata masyarakatnya tidak perlu dikapitalkan. Karena masyarakat ini bukan gelar, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan juga istilah geografis ya, sehingga M-nya harus ditulis dengan huruf kecil. Jadi ada 2 jawaban di sini adalah B dan C. Ada 2 ya, sama, ini penulisannya sama, benar-benar sama, yaitu B dan C. Oke, nggak apa-apa, objektifnya seperti ini, ada 2 jawaban. Oke, itu nomor 17 kedua. Karena tadi ada 17 pertama, yang ini untuk teks 4, 17 yang kedua ya. Berikutnya ritus. Nah, ritus nih. Ritus itu kalau dalam Webi ritus itu ya ini merupakan ritus yang dilakukan untuk mengantarkan. Sebenarnya ini turunan ya, kata turunan. Merupakan ritus yang dilakukan untuk mengantarkan. Nah, di sini kan kita jarang ya mendengar kata ritus. Jadi kalau kita lihat di pilihan, itu sudah sangat jelas yang paling mungkin adalah ritual. Ritual nggak mungkin, ritualitas juga enggak, meritualkan juga udah nggak mungkin. Jadi yang paling mungkin adalah ya kalau nggak ritus pasti ritual kan. Tapi ternyata dalam KBBI itu ritus itu menyatakan hal yang berkaitannya gitu, hal yang berkaitannya, sementara ritual adalah kegiatannya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 18 adalah yang B, ritual. Kegiatannya kan merupakan ritual yang dilakukan. Nah, apalagi di sini ada kata yang dilakukannya, berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Lanjut nomor 19. Mengantarkan. Oke, mengantarkan. Masyarakat Dayak adalah upacara tiwah. Upacara adatnya disebut dengan upacara tiwah ya, yakni merupakan ritus yang dilakukan untuk mengantarkan tulang. Nah, di sini berarti kan mengantarkan ini sebagai predikat. Saya tarik ke sini ya. Mengantarkan. Nah, mengantarkan ini sebagai predikat yang kemudian bertemu dengan kata tulang, berarti tulang ini sebagai objeknya. Karena kita lihat kata mengantarkan bisa diubah menjadi pasif, bisa diantarkan. Nah, kita fokus ke kata tulang ini. Tulang diantarkan. Jadi kalau dipasifkan berarti tulangnya ada di depan sebagai subjek begitu. Oke, apakah sudah benar kata mengantarkan ini digunakan untuk ketemu dengan kata tulang? Ataukah justru harus diganti dengan kata yang lain? Berarti kita lihat kalau secara penulisan ini udah oke, nggak masalah ya. Mengantarkan, sudah benar penulisannya. Berarti masalahnya bukan di ejaan. Masalahnya ada pada diksi. Apakah betul diksinya seperti ini yang dibutuhkan, diksi mengantarkan, atau justru harus diganti dengan diksi yang lain? Oke, kalau kita ubah menjadi menghantarkan di sini ada kata ada huruf H-nya nih.
Ini baku, ada dalam KBBI, cuma maknanya berbeda. Kalau menghantarkan lebih ke bermakna sama dengan menyalurkan gitu, menyalurkan. Jadi ada perpindahan menghantarkan itu dari satu sumber ke objek yang lain gitu, ke tujuan yang lain. Misalnya menghantarkan panas, menyalurkan panas, mentransfer lah seperti itu. Nah, kalau tulang rasanya di sini kurang tepat, kita gunakan kata tulang setelah kata menghantarkan. Oke, jadi yang B ini salah ya. Kemudian pengantar. Kalau pengantar ini kan sebagai pelakunya. Pelaku yang dilakukan untuk pengantar tulang yang telah meninggal. Berarti di sini yang meninggalnya siapa? Pengantarnya kan kalau kita gunakan ini pengantar tulang orang yang telah meninggal. Oke, nanti ambigu. Bisa jadi pengantarnya yang sudah meninggal atau orangnya yang sudah meninggal gitu. Jadi pengantar ini sebagai pelaku, sebagai orangnya. Padahal harusnya kita membutuhkan kata apa nih? Kata kerja ya. Jadi yang C ini juga salah, yang A masih berpeluang. Diantarkan, untuk diantarkan tulang. Oh, ini jelas salah, berarti tulangnya ya. Tulang yang menjadi pelakunya itu sudah tidak mungkin, dan mengantar. Nah, ini bedanya mengantarkan dan mengantar itu apa sih? Kayak di sini ada akhirankan kan, ada akhirankan. Nah, biasanya akhirankan itu digunakan untuk orang lain. Maksudnya adalah jadi si objeknya itu sebagai sesuatu yang dia dikirim. Kalau mengantar bisa jadi dia hanya menyertai. Contohnya gini. Contohnya gini ya, mengantar. Saya mengantar ibu. Nah, saya mengantar ibu. Berarti kan makna mengantar di sini adalah menyertai. Menyertai, menemani gitu. Sementara mengantarkan, nah si objeknya itu dibawa, tidak bergerak, objeknya itu menjadi sesuatu yang betul-betul diberikan, kemudian si orang yang mengantarkannya pulang gitu. Jadi yang tidak disertai, kalau disertai kan pulang pergi itu bersama gitu. Jadi istilah apa ya, mudahnya mungkin ibu itu kan hidup, benda hidup, kalau tulang itu kan benda mati, sehingga di sini makna yang paling tepat digunakan pada nomor 19 adalah yang mengantarkan gitu. Jadi sudah benar, tidak perlu diperbaiki. Jawabannya adalah yang A. Itu tadi bedanya mengantar dan mengantarkan. Baik, nomor terakhir untuk teks 4, nomor 20. Nomor 20 kata sakralis. Nah, ini nih sakralis. Kalau mungkin teman-teman masih ingat, kalau tidak salah saya pernah membahas di sini, ada beberapa bunyi akhir atau ada beberapa akhiran yang akan membentuk kategori kata. Di sini sakralis ya, saya salin. Sakralis. Nah, sakralis kalau kita lihat bentuknya, ini kan ada bunyi al dan bunyi is. Kalau teman-teman ingat, saya pernah bahas bahwa akhiran al atau bunyi al pada sebuah kata itu akan membuat kata tersebut menjadi kategori kata sifat. Misalnya, contohnya radikal. Radikal ya, atau misalnya komunal. Nah, ini kan kata sifat gitu. Kan banyak ya yang membentuk kata sifat itu, ada yang al, bunyi al, ada juga bunyi if di bagian akhir, misalnya kondusif, komunikatif, edukatif. Nah, itu kan berarti menyatakan makna sifat gitu, kata sifat. Kemudian ada juga yang bentuknya is, misalnya humoris. Nah, ini nih yang sering muncul. Agamais ya, yang betul agamais bukan agamis.
Karena kata dasarnya kan agama ditambah dengan bentuk is. Jadi terbentuklah agamais yang maknanya adalah bersifat. Kemudian selain al, if, dan is, ada juga bentuk lain misalnya yang i. Contohnya alami, hewani. Tuh. Ada juga yang apa? Wi gitu ya, manusiawi. Nah, jadi ini adalah beberapa akhiran, bunyi akhir ya, bukan akhiran. Karena kalau akhiran kan yang an, kan, i, yang seperti itu. Nah, itu adalah kata-kata yang Oke, maaf ya ada gangguan. Nah, kembali ke sini. Jadi ini adalah bunyi akhir yang membentuk kata sifat pada sebuah kata. Ada al, if, is, i, dan wi. Nah, berarti untuk kata sakralis ini ada dua nih. Ada dua bunyi yang membentuk kata ini menjadi kata sifat. Dan itu tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Misalnya sebelumnya kalau nggak salah kita pernah bahas yang eksperimentalis. Nah, eksperimentalis. Nah, ini kan ada dua, ada al, ada is. Nggak bisa, harus pilih salah satunya gitu. Karena nanti terjadi kemubaziran. Jadi untuk kata sakralis ini sudah pasti yang A bukan jawabannya karena harus diperbaiki. Nah, perbaikannya dengan yang mana? Keramat, agung, mulia, atau sakral. Karena di sini katanya adalah sakral. Sakral itu khidmat ya, fokus khusyuk gitu, itu adalah sakral. Kalau keramat itu sesuatu yang dianggap mempunyai makna tertentu khusus. Kalau agung itu agung sama dengan mulia. Kalau keramat ini bisa jadi sama dengan tabu. Nah, upacaranya karena di sini menyatakan sifat yang diinginkan, yang dimaksud harusnya adalah kata sakral. Begitu ya. Tadi alasannya adalah karena sakralis itu ada dua makna kata sifat di situ, yaitu al dan is. Tidak bisa seperti itu, harus pilih salah satu karena terjadi kemubaziran. Baik, jadi nomor 20 jawabannya adalah yang E, kata sakral sebagai pengganti kata sakralis. Oke, sudah selesai sampai dengan soal nomor 20 adik-adik. Saji latih standar 5 berarti sudah selesai ya. Sampai sini silakan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan sebelum saya akhiri. Karena waktunya 1 menit lagi ternyata ya. Oke, jika tidak ada, berarti saya tutup saja pertemuan kita sore hari ini. Kita masih berjumpa kembali minggu depan ya, kalau nggak salah ada 1 pertemuan lagi. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan. Kita jumpa lagi minggu depan di jam yang sama. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.